Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel ini. Ya, di sini saya mau berbagi sedikit kawan-kawan tentang cara menanam irigasi maupun vertigasi kapiler. Di mana tutorial ini sebenarnya sudah pernah saya buat di beberapa bulan yang lalu. Namun di video itu saya hanya mencontohkan tentang tanaman cabai. Dan pada dasarnya tanaman model, maksud saya bercocok tanam secara vertigasi maupun irigasi kapiler itu tidak melulu kepada cabai teman-teman, tapi bisa juga ke tanaman lain. Nanti akan saya contohkan ya. Ini contoh vertigasi kapiler yang ada di halaman saya ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada sekitar 7 teman-teman. Nanti saya perlihatkan ya. Ini cabai ya teman-teman ya. Ada buahnya juga. Ini sudah cukup lama usianya, cukup tua teman-teman. Dan di bawahnya itu menggunakan botol bekas sebagai penampungan nutrisinya. Ini ditanam secara vertigasi, yang artinya fertilizer irigasi. Air yang di dalamnya adalah air yang sudah dicampur nutrisi. Dan berikutnya ini persemaian seledri yang saya semai secara irigasi kapiler, di mana air di bawahnya adalah air biasa dan media tanamnya menggunakan tanah subur. Oke, kita lihat ke tanaman yang lain. Di sini saya punya kemangi. Kemangi ditanam secara irigasi kapiler, di mana air yang di bawahnya adalah air biasa. Itu air biasa teman-teman, dan dipupuk hanya seingatnya, bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali, hanya dengan NPK saja teman-teman. Dan ini hasilnya. Oke, lanjut lagi ke tanaman lain. Ini cabai vertigasi ya teman-teman, itu menggunakan botol di bawahnya. Ini juga sama, ini menggunakan botol, itu bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sawi daging irigasi kapiler, di mana di dalamnya hanya air biasa dan dipupuk 1 minggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK sejumlah 1 sendok teh untuk 2 polybag ya teman-teman ya. 1 sendok teh itu dicampur air 2 gelas dan masing-masing kita berikan 1 gelas di bagian tanahnya. Dilakukan 1 minggu sekali dan seperti ini hasilnya. Artinya model seperti ini tidak harus di tanaman cabai ya teman-teman ya, termasuk pada seledri, kangkung, dan ini contoh lagi. Di sini saya punya terong yang saya tanam secara irigasi kapiler. Ini buahnya sudah cukup bagus teman-teman. Ini usianya sudah cukup tua. Ini berbuah ya. Dan di bawahnya menggunakan air biasa saja teman-teman, dan dipupuk 1 minggu sekali. Pupuknya seperti cara saya menanam tomat. Videonya bisa lihat di sini teman-teman. Atau saya letakkan di deskripsi tentang budidaya tomat secara irigasi kapiler, dan itu bisa diterapkan pada terong seperti ini. Itu yang cabai sudah ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Ini adalah daun bawang irigasi kapiler seperti ini. Menggunakan air biasa dan dipupuk 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, tapi sebaiknya 2 minggu sekali saja teman-teman, karena ini rawan berjamur. Dengan cara sama seperti sawi tadi, 1 sendok teh untuk 2 polybag. Termasuk ini ada lidah buaya. Ini ya teman-temannya, ada sumbunya, ada akarnya sampai keluar, itu airnya mau habis. Dan ini juga, ini juga. Oke, kita lihat ke tanaman lain. Ini contoh irigasi kapiler pada kangkung teman-teman, seperti ini. Menggunakan media tanah ya. Ini harusnya sudah saya panen tapi masih saya biarkan. Dan bawahnya menggunakan air biasa. Ini dipupuk 1 minggu sekali dengan NPK saja. Untuk skala yang agak banyak daripada ini, bisa lihat video saya yang ini teman-teman. Itu yang khusus kangkung. Oke, kita lihat ke tanaman lain. Dan selanjutnya ini contoh yang skala lebih besar lagi. Ini saya tanam cabai irigasi kapiler, di mana di dalam pipa itu adalah air biasa dan kita lakukan pemupukan seminggu sekali. Seperti ini kondisinya teman-teman. Ini sekitar 100 pohon. Oke, seperti apa cara membuatnya? Kita langsung saja untuk mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Oke, jadi itu gambaran singkat yang pernah saya buat sebelumnya teman-teman. Bahkan di cabai itu saya gunakan pada skala yang lebih besar.
Dan di sini akan kita buat ulang kembali dengan tanaman yang lain. Namun di sini bebas ya kawan-kawan, Anda bisa menggunakan benih lainnya. Di sini saya gunakan contoh, di sini ada cabai. Dan juga di sini ada tanaman, kalau nama Inggrisnya ini snake plant teman-teman. Kalau di sini biasanya disebut lidah mertua. Di sini ada lidah buaya. Ini yang di polybag, sorry, ini yang di botol bekas ya. Ini lidah buaya, dan ini bunga apa namanya ini? Bunga mawar kawan-kawan. Oke, langsung saja bahan-bahan yang kita butuhkan. Tapi ini hanya contoh ya teman-teman. Anda bisa gunakan benih yang lain atau tanaman lain. Yang jelas metode ini bisa bekerja hampir di semua tanaman, apalagi tanaman sayur mayur kawan-kawan, seperti yang kita lihat di video-video awal tadinya. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan apabila Anda menggunakan pipa. Di sini contoh saya gunakan pipa bekas dengan panjang sekitar 1 meter lebih. Di sini tentu kita membutuhkan tutupnya sebagai penutup ya. Di sini teman-teman, di sini dan di ujung sana lem. Ini kalau menggunakan pipa. Dan juga kalau menggunakan botol bekas cukup menggunakan botol bekas seperti ini. Penggunaan pipa dan botol ini hanyalah sebagai tempat penampung air maupun nutrisi. Selanjutnya adalah di sini ada batako atau batu bata juga bisa teman-teman. Fungsinya hanya sebagai tempat berdirinya dari polybag maupun pot kita. Sekarang untuk tempat penampungan tanahnya, tempat media tanamnya, di sini saya berikan beberapa alternatif. Bisa menggunakan polybag, ini yang paling murah sekali. Pembuatan model ini untuk biaya yang paling murah bisa menggunakan polybag dan juga botol bekas. Kalau Anda ingin agak sedikit mahal dan lebih bagus dilihat, bisa gunakan pot bunga semacam ini. Ini harganya saya beli sekitar 20.000. Dan ini bisa menggunakan ember bangunan. Ini harganya tidak sampai 10.000 teman-teman, antara 7.000 sampai 10.000. Ini yang biasanya untuk ngangkut semen ya teman-teman. Anti pecah tulisannya, ini sangat awet sekali. Oke, langsung saja kita persiapkan bahan demi bahan. Oh ya, ada lagi tambahan teman-teman. Di sini juga ada sedikit busa. Ini kain sumbu. Saya gunakan ambal karpet ya kawan-kawan. Karena bahan ini yang menurut saya paling baik selama ini saya gunakan. Di sini ada botol bekas untuk tempat bagian bawah dari pot maupun polybagnya agar sumbu tidak terjepit. Dan ini untuk menyumpal dari sumbu agar tanah itu tidak jatuh ke penampungan airnya. Dan tak kalah pentingnya adalah media tanam. Untuk media tanam saya gunakan di sini ada sekam bakar dan juga tanah hitam dengan rasio 1:1. Ini dicampurkan menjadi 1. Saatnya proses pencampuran media tanam. Untuk tanah hitam ini saya dapatkan dari bawah-bawah pohon. Ini sama sekali tidak mengandung kotoran hewan. Anda bisa menggunakan tanah hitam dengan campuran kompos dari dedaunan teman-teman. Kalau menggunakan kotoran hewan biasanya lebih gampang berjamur pada tanaman. Tanah hitam sangat mudah didapatkan di kebun-kebun maupun di bawah-bawah pohon besar teman-teman. Ataupun di bawah pohon bambu juga banyak ya. Oke, kita campur dulu sampai rata, sampai siap digunakan. Ini adalah tahapan untuk pembuatan tempat media tanam. Di sini kita gunakan ember dan juga pot bunga. Namun kita buat dulu yang menggunakan polybag kawan-kawan, karena ini yang paling mudah. Caranya adalah, oh ya, satu hal teman-teman, untuk polybag di contoh ini saya gunakan ukuran 30 x 40. Anda bisa gunakan ukuran yang lebih besar lagi. Caranya cukup digunting seperti ini teman-teman, tujuannya untuk melubangi. Seperti ini, ketika berlubang, maka tinggal kita masukkan botol bekas yang kita potong. Caranya seperti ini. Kita ambil botol bekas. Kita ambil bagian depannya saja teman-teman, seperti ini ya contohnya. Selanjutnya kita buat lubang di sini dengan ukuran mungkin 2 cm x 2 cm.
atau secukupnya. Seperti ini ya kawan-kawan ya. Caranya tinggal kita pasang. Perhatikan kawan-kawan sampai benar-benar kokoh, kemudian kita kunci dengan tutup botol ini. Ya, sudah cukup kuat ya. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita berikan sumbu. Sumbu setidaknya menggunakan 2 atau lebih ya kawan-kawan ya, untuk memudahkan penyerapan air menuju ke akar tanaman. Ambil panjang kira-kira secukupnya, bisa 10 cm. Yang penting ini mampu menyentuh dasar dari penampungan air. Semisal penampungan airnya kita menggunakan botol, maka kita cukup segini saja. Ini sudah cukup menyentuh dasar. Seandainya kita buat lubang di atas ini, maka ini sudah cukup mampu menyentuh dasar dari botol tempat penampungan air tersebut. Oke, anggap saja segini ya kawan-kawan. Dan kita sumpal dia dengan spon. Tujuan pemberian spon adalah agar media tanam atau tanah yang ada di dalam polybag ini tidak ikut masuk ke dalam tempat penampungan airnya. Kita masukkan dari dalam seperti ini teman-teman, dan tidak perlu terlalu kuat. Dan juga penggunaan tutup botol ini dengan tujuan agar sumbu yang kita tanam di polybag ini tidak terjepit dari plastik polybag yang kita gunakan ini. Oke, kita lanjutkan kepada tempat penampungan yang lain seperti ember dan pot bunga yang tadi. Untuk membuat lubang pada dasar pot bunga maupun ember ini kita gunakan alat bantu. Di sini saya gunakan hole saw dengan ukuran menyesuaikan dari tutup botol yang kita gunakan nantinya teman-teman. Karena di dalam satu paket pembelian hole saw biasanya itu banyak pilihan mata, dan kita pilih saja yang sesuai. Oke, untuk ember seperti ini teman-teman masih dibutuhkan lubang lain untuk memudahkan jalannya oksigen dan juga membuang kelebihan air ketika terjadi hujan. Kalau untuk pot ini sudah ada lubang lain, dan polybag di sini juga sudah banyak lubang, artinya polybag ini sudah aman sama seperti pot bunga ini. Kalau untuk ember ini belum bisa karena nanti akan terlalu basah, jadi kita buat lubang-lubang dulu pada sekelilingnya. Ini sedikit jauh lebih baik teman-teman ketimbang tidak ada lubangnya sama sekali. Oke, kita lanjut untuk masang sumbu dan kita isi dengan tanah. Dan seperti ini hasil akhir pada persiapan tempat tanahnya atau tempat polybag maupun potnya. Ini ada yang menggunakan 3 sumbu, ada yang menggunakan 2, pada polybag ini juga menggunakan 2. Intinya usahakan lebih dari 1 teman-teman agar penyerapan air ke tanah itu, terlebih lagi kepada bagian perakaran, itu bisa lebih cepat. Baik teman-teman, dan ini setelah media tanam kita masukkan ke dalam wadahnya.
Dan perlu diperhatikan bahwasanya sumbu sampai keluar ke permukaan. Hal ini untuk memastikan bahwasanya penyerapan air nantinya mampu menyentuh akar dari tanaman kita, atau setidaknya sampai ke permukaan. Selanjutnya kita tanam benih yang kita inginkan. Di sini saya contohkan, di sini ada bunga mawar yang tadi. Di sini ada saya punya seledri, dan di sini saya punya cabai juga, dan di sini ada lidah buaya. Anda bebas menggunakan tanaman lain atau sayur-sayuran lain, bisa sawi, kangkung, bayam, dan lain sebagainya teman-teman ya. Di situ contoh saya masih punya sawi yang terbengkalai, itu sudah besar, namun saya biarkan. Oke, kita tanam saja. Suatu contoh misal, mungkin wadah yang lebih besar ini bisa saya isi misalnya bunga matahari dan pohon lidah mertua ini teman-teman. Langsung saja kita tanam teman-teman ya. Ini kan sumbunya lebih dari satu, tinggal kita kondisikan saja bahwasanya nanti ini menyentuh dari akar tanaman kita. Contoh seperti ini. Perhatikan teman-teman, ini saya masukkan ke dalam. Kemudian bunga mawar ini kita tanam di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Ini pada bunga mawar. Selanjutnya saya tanam lagi bunga lidah mertua ini. Sumbunya perhatikan. Seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita tanam si bunga tadi, bunga mawar dan bunga lidah mertua ini ke tempat penanaman yang kita inginkan dengan sistem kapiler ini. Untuk perawatan ini hanya dibiarkan saja teman-teman, yang penting dikontrol airnya saja. Kalau dipupuk pada bunga itu hanya cukup NPK saja, bisa 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Apalagi si lidah mertua ini, asal ada air saja dia bisa tumbuh dengan baik, karena dia mampu menyerap nitrogen yang ada di udara. Oke, satu hal juga ya teman-teman ya, bahwasanya satu tempat ini idealnya diisi untuk satu tanaman, tapi di video ini hanya sekedar contoh saja. Artinya nanti Anda bebas berkreasi pada tanaman yang Anda inginkan sesuai versi Anda sendiri, dengan contoh yang sudah saya berikan ini namun dengan versi Anda sendiri. Ini contoh bunga mawar yang belum mekar, nanti kita lihat 1 minggu kemudian bagaimana kondisinya. Oke, saya lanjutkan dulu untuk menanam tanaman yang lain di tempat lainnya dengan cara yang sama. Dan seperti ini hasilnya kawan-kawan setelah saya pindahkan ke tempat penanaman semacam ini dengan sistem kapiler ini. Di sini sudah ada cabai, ini ada seledri, dan ini ada aneka bunga seperti lidah buaya dan juga bunga mawar. Anda bisa berkreasi dengan tanaman lain sesuai keinginan Anda sendiri. Yang jelas model seperti ini bersifat universal, bisa digunakan pada tanaman lainnya selama tempat media tanamnya ini mampu untuk menopang tanaman tersebut dan sumbu yang disediakan itu mampu menyuplai kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Oke, selanjutnya kita letakkan dia di tempat penampungan air yang kita sediakan. Bisa gunakan botol bekas maupun menggunakan pipa yang sudah kita beri lubang seperti di berikut ini. Di sini saya memiliki sekitar 4 lubang, di mana yang salah satu paling ujung adalah tempat untuk mengisi airnya. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk pengeleman pada penutup dari pipa ini. Kita gunakan lem khusus pipa.
Dan selanjutnya kita letakkan tanaman kita atau kita gabungkan antara settingan tanaman yang kita setting secara irigasi maupun vertigasi kapiler kepada tempat penampungan airnya. Perlu diperhatikan kawan-kawan, saya jelaskan secara singkat bahwasanya perbedaan antara irigasi maupun vertigasi itu hanyalah pada air yang kita berikan pada penampungan ini. Apabila itu irigasi, maka air yang kita berikan di sini adalah air biasa dan kita lakukan pemupukan 1 minggu sekali. Untuk pemupukan pada tanaman cabai seledri bisa melihat pada link deskripsi karena dokumentasinya sudah pernah saya buatkan. Sedangkan untuk tanaman jenis bunga ini bisa menggunakan NPK saja dengan diberikan mungkin bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Bahkan untuk jenis yang lidah mertua semacam ini bisa tumbuh tanpa kita berikan pupuk kimia sama sekali. Artinya dia bisa menyerap nitrogen yang ada di udara. Berbeda dengan bunga mawar ini masih memerlukan pupuk, bisa diberikan kompos apabila ditanam secara konvensional, atau kita berikan pupuk NPK bisa 2 minggu sekali apabila kita menanam dengan model seperti ini. Bisa diberikan sekitar 1 sendok teh dan dikocorkan pada sekeliling tempat atau pot maupun polybag yang kita gunakan untuk menanamnya. Oke, langsung saja kita tanam ya teman-teman ya. Ini seledri. Untuk seledri ini sudah pernah ada video cara pembuatan secara vertigasi kapiler maupun irigasi kapiler, bisa lihat di link deskripsi. Sedangkan untuk pemupukannya bisa lihat juga ada di link deskripsi, semuanya sudah lengkap, termasuk juga cabai. Caranya untuk meletakkan pada tempat ini adalah pastikan ini posisinya di tempat yang rata dan sumbu ini terbenam dengan sempurna pada dasar tempat penampungan airnya. Seperti ini kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan lagi pada tanaman yang menggunakan pot ini. Perhatikan sumbunya harus masuk sempurna sampai menyentuh dasar. Baik, saya rasa sudah cukup kuat teman-teman. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengisi air pada penampungan airnya. Untuk pemupukan pada cabai bisa lihat di deskripsi ya teman-teman. Dan juga pemupukan pada seledri bisa lihat juga pada link yang sudah saya letakkan pada deskripsi. Metode ini sudah teruji pada banyak tanaman teman-teman. Contohnya saya pernah menanam terong, seledri, kangkung. Model seperti ini adalah memudahkan kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Yang penting cairan masih tersedia di dalam penampungan airnya, maka tanaman kita masih bisa terus tumbuh. Walaupun kita lupa untuk menyiram, yang penting larutan yang ada di dalam sini itu harus tetap dijaga. Dan saya ulangi lagi bahwasanya perbedaan vertigasi maupun irigasi adalah terletak pada cairan yang ada di sini. Kalau ini hanya air biasa, maka ini masuk kategori irigasi, dan irigasi itu harus kita lakukan pemupukan 1 minggu sekali. Sedangkan apabila kita menggunakan vertigasi, maka ini tidak perlu dipupuk lagi karena pupuknya sudah ada di larutan yang sudah kita tanam di pipa penampungan ini. Oke, selanjutnya kita tutup saja dengan potongan pipa dan kita biarkan seperti ini agar jentik-jentik tidak masuk. Informasi tambahan kawan-kawan, untuk pertama kalinya tanaman ini harus kita siram karena kita tadi menggunakan media tanam yang kering ya. Dan yang paling penting lagi adalah meletakkan tanaman ini di tempat yang terkena sinar matahari pagi sampai sore. Untuk khusus tanaman cabai ini tidak boleh terkena naungan, misalnya diletakkan di bawah pohon. Kalau jenis seledri ini masih bisa teman-teman. Termasuk bunga ini dia universal saja, bisa terkena matahari, bisa sedikit naungan, tapi idealnya semua tanaman ini membutuhkan sinar matahari. Ini dia mawarnya sudah mulai berkuncup ya teman-teman. Setelah beberapa hari kita tanam, sekarang ini di posisi tanggal 9 bulan 8 tahun 2020. Seledrinya juga masih hidup, cabenya juga masih hidup. Baik, kita sambung kembali kawan-kawan. Sekarang tanggal 10 bulan 8 tahun 2020. Mawarnya sudah mekar. Kemarin padahal masih berupa kuncup ya teman-teman ya. Dan tanamannya juga masih sehat-sehat dan bugar. Ini seledrinya juga ya masih hebat ya, masih kuat.
Artinya dia sudah lulus beberapa hari ini, tidak ada kendala ya kawan-kawan. Dan ini cabenya, jadwal saya untuk melakukan perawatan. Oh ya kawan-kawannya, di sini apa namanya ya, permukaannya ini kan terbuka. Alangkah baiknya kalau ada dedaunan atau sekam bakar itu bisa ditutupkan di atasnya teman-teman ya. Di sini nanti akan saya tutup saja dengan daun bambu. Sebentar saya ambil dulu daunnya. Tujuan penutupan ini adalah untuk mengurangi penguapan kawan-kawan, dan juga media tanamnya itu tidak menjadi panas ya. Kalau ada sekam bakar ya diberi sekam bakar saja, kalau tidak ada ya bisa dedaunan. Ya apapun lah. Begini ya kawan-kawan ya. Oke, untuk perawatan cabai ini sudah banyak sekali dokumentasi saya. Yang jelas hari ini kegiatan saya untuk melakukan penyemprotan fungisida untuk mencegahnya dia dari penyakit jamur dan juga penyemprotan pupuk daun. Seperti biasa ya teman-teman ya, saya selalu gunakan Gandasil karena memang ini yang mudah didapat di sini. Merek lain saya belum ada yang jual di sini kawan-kawan. Jadi saya cari yang ada saja. Kalau di sana ada merek lain, bisa Gromor, bisa lainnya ya. Dosisnya secukupnya, karena ini cuma setengah liter, saya gunakan hanya segini. Kelihatan ya kawan-kawan ya. Dicampur dengan fungisida Ditan. Penyemprotan fungisida ini 1 minggu sekali ya teman-teman. Video panduannya ada di deskripsi, dan untuk pemupukan itu panduannya ada di deskripsi. Jadi di video ini tidak membahas perihal itu, di sini hanya membahas metodenya saja. Selanjutnya kalau untuk perawatan pada seledri, penyakit yang sering menemui seledri itu biasanya busuk batang kawan-kawan, biasanya menjadi kuning, dan kuning itu biasanya karena bagian batangnya busuk dan akarnya itu membusuk, sehingga ya dia lama-kelamaan akan mati ya. Nah itu penanganannya itu sama ya kawan-kawan, bisa disemprotkan dengan fungisida, dengan Ditan, Antrakol atau apapun bisa di bagian pangkalnya sini. Kalau untuk hama itu bisa gunakan merek Dursban, itu murah sekali, disemprotkan juga di sininya ya. Nah biasanya itu juga jamur itu menyerang daun, menjadikan dia bercak daun, tapi ini bukan nih, karena daunnya tua saja. Kalau yang jamur itu biasanya dia merambat, cepat sekali merambatnya dan hampir mengenai di semua dedaunannya. Dan biasanya setelah itu dia juga mati ya teman-teman ya. Dan untuk memperkuat tanaman ini bisa juga ditabur dengan kalsium kawan-kawan. Pupuk kalsium ulasannya ada di deskripsi. 1 sendok teh saja ya, ditabur di sekitar perakarannya. Untuk pemupukan ini 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Panduan pemupukan ada di deskripsi juga. Baik, jadi itu saja ya teman-teman ya. Saya akhiri dulu videonya. Tahapan demi tahapan sudah saya peragakan mengenai perawatan cabai. Linknya ada di deskripsi. Untuk pembuktian di skala besar bisa lihat di kebun saya yang tadi ya teman-teman. Kalau untuk seledri pemupukan ada di deskripsi, juga pernah saya buatkan dokumentasinya. Kalau bunga mawar ini ya, ini pupuknya sangat sederhana, bisa NPK saja atau disemprot dengan Growmore yang 10-55-10 teman-teman. Itu bagus sekali untuk bunga semacam ini. Kalau lidah mertua itu tidak dipupuk, dibiarkan asal ada air saja, dia masih bisa hidup dan beranak pinak sampai penuh biasanya di potnya ini. Oke, mungkin sampai di sini saja teman-teman. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, tiada salahnya Anda subscribe channel ini untuk mengetahui update-update saya di video-video saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagaimana cara saya membuat lubang pada pipa ini. Yang diperlukan adalah kita mengatur dulu seberapa jumlah kebutuhan dari lubang yang kita perlukan dalam satu pipa ini. Suatu contoh, di sini saya memerlukan hanya 3 dengan jarak 35 cm. Jadi yang kita lakukan adalah kita kira-kira saja dulu, kita tutup semacam ini. Kemudian kita beri tanda pada lubang pertama. Suatu contoh, di sini saya ingin menentukan lubang pertama. Ini sudah ada tandanya kawan-kawan.
Tinggal kita tarik, saya gunakan meteran baju ya, dengan jarak 35 cm di sini. Kemudian 35 cm lagi. Ditambah satu lubang lagi untuk mengisi airnya. Kita ambil saja di dekat penutup bagian akhir. Di sini misalnya saya letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita buat lubang pada masing-masing tempat ini teman-teman, yang sudah kita beri tanda tadi. Jadi kita mendapatkan 4 lubang dari pipa ini. Jaraknya kita tentukan sendiri teman-teman. Yang penting polybag tidak saling bersentuhan apabila, maksudnya itu tidak saling menyenggol ya kawan-kawan. Artinya posisinya itu sesuai dan proporsional. Ya, di sini saya menggunakan alat bantu berupa hole saw. Ini dengan diameter sekitar 4 atau 5 cm ini teman-teman. Kita lubangi saja pada tempat yang sudah kita beri tanda tadi. Seperti ini hasilnya teman-teman setelah saya beri lubang. Di sini saya memiliki sekitar 4 lubang, di mana yang salah satu paling ujung adalah tempat untuk mengisi airnya.